Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu tentang madakhil asy-syaitan. Ini pintu-pintu masuk asy-syaitan. Pada bahasan yang lalu, pintu yang pertama al-jahlu, kejahilan. Ini maksudnya kejahilan seseorang terhadap agama, maka ini mudah diombang-ambing syaitan, mudah digelincirkan, disesatkan oleh syaitan. Terus yang kedua yaitu al-ghadab, marah. Jadi kita kalau marah itu hati-hati, itu adalah pintu syaitan. Jadi marah itu harus ditahan para jamaah, harus diredam, jangan disalurkan atau jangan dilampiaskan dan semisalnya. Di antara kiat menahan marah itu yang pertama berta'awudz, ya. Menunjukkan marah itu dari syaitan. Namun marah ada dua kemarin, marah yang terpuji, marah karena Allah. Yang kedua marah karena diri atau karena hawa nafsu. Taib. Yang kedua apa? Mengingat pahala, besarnya pahala orang yang menahan marahnya. Nah, yang ketiga diamnya. Yani kalau marah itu diam, bukan semakin banyak bicara. Makanya kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian marah itu diam, kata Nabi. Yang kedua merubah posisi, yang keempat merubah posisi. Kalau sedang berdiri hendaknya duduk, kalau sedang duduk hendaknya berbaring. Adapun berwudu para jemaah, hadisnya tidak sahih. Ya. Hadisnya tidak sahih tentang masalah berwudu. Karena misalnya ada hadis disebut, dalam hadis disebutkan bahwa marah itu dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api dan api dipadamkan dengan air. Maka apabila marah berwudulah. Nah, hadis seperti itu tidak sahih. Jadi cukup kita untuk merubah posisi. Tapi berikutnya para jemaah sekalian, di antara pintu masuk syaitan adalah hubbud dunia. Hubbud dunia. Berkata mu'alif di sini, laqad zayyana asy-syaitanu dunya wa zukhrufaha fi qulubi katsirin minan nas. Syaitan telah menghiasi dunia dan perhiasan dunia pada hati-hati banyak manusia. Nah, sehingga farakanu ilaiha watma'annu biha. Sehingga manusia cenderung kepada dunia. Sehingga manusia merasa tentram dengan dunia. Kalau sudah demikian maka dia akan melupakan akhirat mereka. Oleh karena itu syaitan mengatakan tentang bagaimana cara menggelincirkan manusia, disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 39. La uzayyinanna lahum fil ard. Akan sungguh mereka Bani Adam akan kami membuatnya indah dalam kehidupan dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan yakni membuat dunia, jadi kecenderungan manusia. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan benar-benar aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Lalu syaitan mengaku, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Itu berat, kata syaitan. Enggak bisa menggelincirkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka berjamaah sekalian, ibadah itu, ya. Ibadah itu yang harus kita fokuskan adalah ikhlas, ikhlas dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
memperingatkan kita bahwa dunia adalah permainan, perhiasan dan tipu daya. Fal hayatu la'ibun wa lahwun wa zinah. Maka kehidupan dunia ini jamaah sekalian la'ib, permainan, lahwun, ya, tipu daya, wa zinah dan hanya perhiasan. Maka orang yang berakal tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dan tumpuan, tetapi dunia dijadikan alat saja, sarana untuk menuju akhiratnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20 jemaah. I'lamu annama al-hayata dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah la'ibun, permainan, walahun, dan yang melalaikan, wazina, perhiasan, wa tafakhurun, dan memang tempat untuk saling berbangga-bangga di antara kalian, saling berbanyak-banyak di antara kalian dalam harta dan anak. Ya. Maka setelah ini Allah mengatakan, ini kan ayat 20 ya. Di ayat 21-nya kata Allah, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddatil ladzina amanu billahi wa rusulih. Setelah Allah menyebutkan kehidupan dunia hanya permainan, Allah iringi ayat dengan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dan surga Allah, yang mana surga seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Dan demikian pula Nabi dalam hadis tentang kehidupan dunia, inna dunya hulwatun, kata Nabi, sungguhnya dunia itu memang manis, ya, khadiratun, demikian pula hijau, indah, manis, enak, indah. Nah, lalu Nabi mengatakan, wa innallaha mustakhlifahum atau mustakhlifakum fiha, dan Allah memberikannya untuk kalian, saling mewarisinya dunia yang indah dan manis ini. Lalu fanyanzur kaifa ta'malun, maka perhatikan bagaimana kalian beramal dalam kehidupan dunia. Lalu beliau mengatakan, fattaqu dunya wattaqun nisa, takutlah kalian dengan fitnah dunia dan fitnah perempuan. Disebut perempuan padahal perempuan bagian dari fitnah dunia. Disebut perempuan seperti ini, para jamaah, ini dalam istilah kaidah di dalam bahasa Arab adalah penyebutan secara khusus setelah yang umum. Nah, ini memberikan faedah adalah yakni kekhususan. Kalau disebutkan yang khusus setelah yang umum, berarti penyebutan yang khusus ini menunjukkan keutamaan atau kebahaya dan semisal. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, takutlah dengan fitnah dunia umum, harta, wanita, tahta, pangkat, jabatan, semuanya. Lalu disebut wanita. Nah, ini berarti wanita ini lebih berat di antara fitnah-fitnah yang umum tadi. Baik dalam hal keutamaan, contoh misalnya Allah mengatakan hafidhu 'ala shalawati wassalatil wusta. Jaga salat-salat secara umum, lalu disebutkan salat secara khusus, salat wusta. Berarti menunjukkan keagungan, keutamaan salat wusta, dan salat wusta salat asar. Malaikat juga tanazzalul malaikatu umum, turun para malaikat di malam Lailatul Qadar umum, seluruh malaikat turun. Lalu disebutkan malaikat yang khusus, berarti menunjukkan ini keutamaan malaikat yang disebutkan secara khusus setelah yang umum, yaitu siapa? Warruhu fiha, dan Jibril. Ruh yang maknanya Jibril. Baik. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan, yakni sepeninggalku tidak ada fitnah, gitu maksudnya. Bukan berarti Nabi meninggalkan fitnah, tidak. Yani tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih bahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah perempuan. Nah, jadi fitnah wanita ini dahsyat, perjalanan di antara fitnah. Makanya Allah pun menyebut di surah Ali Imran di awal tentang masalah perhiasan-perhiasan dunia yang disukai oleh manusia dan bisa mendatangkan fitnah. Allah menyebut pertama kalinya
adalah tentang wanita. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin dan seterusnya. Perempuan disebutkan. Kata Imam Ibnu Katsir, disebutkannya di absennya dari hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan manusia itu wanita karena dahsyat fitnahnya. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terfitnah dengan perempuan. Maksud terfitnah yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedang di luar rumah, lalu beliau nampak ada perempuan, maka beliau timbul syahwatnya, kemudian beliau segera pulang ke istrinya Zainab. Rasul demikian, apalagi kita jemaah. Artinya, oleh karena itu kata Nabi, kalau kalian melihat sesuatu di luar yang membuat fitnah dari wanita maksudnya, maka segera pulang ke rumah untuk segera jima dengan istrinya. Ya. Karena memang wanita kalau keluar rumah itu adalah istilahnya kalau menampakkan aurat itu syaitan telah menghiasinya. Annal mar'a idza kharajat istashrafaha syaitan. Istashrafaha syaitan. Wanita kalau keluar rumah yakni menampakkan aurat dan semisalnya, maka setan itu menghiasinya. Setan itu menghiasinya. Jadi wanita itu bahaya walaupun enggak cantik. Makanya sebagian ulama ya, di antaranya Imam Ahmad melarang mengucap salam ya kepada perempuan walaupun tidak cantik tetapi masih muda. Jadi Imam Ahmad boleh mengucap salam kepada wanita tua, nenek-nenek. Tapi sebagian ulama lagi mempersyaratkan cantik, syabah jamilah. Jadi masalah mengucap salam kepada perempuan itu, para jamaah sekalian, berkisar pendapat ulama itu, ada yang mengharamkan mutlak, enggak boleh. Ada yang merinci, boleh kalau tua dan tidak boleh kepada muda plus cantik. Kenapa dikaitkan cantik? Karena fitnahnya cuma. Nah, adapun Imam Ahmad tidak harus cantik. Yang penting wanita muda jangan ucap salam. Sampai gitu cuma. Beda dengan anak-anak sekarang. Bahkan anak sekarang ada wanita lewat diganggunya, mengatakan assalamualaikum, padahal enggak ada niat ucap salam, itu hanya ganggu saja. Maka tidak boleh jemaah. Nabi mengatakan kalau kita cinta sama saudara kita, beritahukan, katanya Nabi, uhibbukum fillah, ucapkan itu. Namun ini hati-hati mengucapkan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah, kepada perempuan muda lagi, cantik lagi, enggak boleh, hati-hati. Karena menimbulkan fitnah. Sesama kita laki-laki ucapkan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Nah, apa jawabannya? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Nah, semoga Allah pun mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai aku karena dia, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain disebutkan likulli ummati fitnah, likulli ummatin fitnah, likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnahnya, ujiannya. Ya, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang masalah hubbud dunia, cinta dunia, ini bagian dari tipu daya atau pintu-pintu masuknya syaitan. Bukan berarti kita harus membenci dunia, yakni meninggalkan, tidak. Yani artinya ketika kita dianugerahkan oleh Allah dunia, maka harus kita jaga, dijalankan di jalan yang Allah ridha. Karena Nabi mengatakan al-malu salih biyadi rajulis salih. Harta yang baik ada di tangan orang yang saleh. Ya, jadi bukan berarti kita menolak dunia, tidak. Artinya hati-hati dengan dunia, seorang bisa menghancurkan hidupnya di dunia wal akhirah. Bagaimana sikap kita terhadap harta? Qanaah jemaah. Qanaah itu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah, jangan tamak. Nanti akan kita bahas bab berikutnya, tamak. Selalu ingin yakni rakus lah ya gitu jemaah. Nabi mengatakan tentang keutamaan orang yang mendapatkan keutamaan orang yang qanaah. Qanaah itu menerima apa yang ada, yakni merasa cukup apa dari pemberian Allah. Yani satu
juta ya cukup, 100 juta juga ya cukup, 1 M juga ya cukup. Karena kalau tamak itu kan kurang saja, 1 M ya ingin 2 M, ingin 3 M terus begitu. M apa maksudnya? Pokoknya M saja. Saya belum pernah lihat uang sebesar itu. Baik. Nabi mengatakan qad aflaha. Perhatikan kunci resep bahagia. Sungguh telah beruntung. Kata Nabi, siapa dia? Yang pertama, man aslama, dia yang diberi hidayah Islam. 1, muslim. Yang kedua, waruziqa kafafan, diberi rizki yang cukup. Artinya segala kebutuhan terpenuhilah. Dan yang ketiga, wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan yang diberikan sifat qanaah atas apa yang diberikan Allah. Qanaah itu tadi merasa cukup. Nah, makanya hakikat orang miskin itu bukan orang yang tidak punya duit cuma. Orang miskin itu hakikatnya orang yang merasa terus kurang dan kurang atas pemberian Allah. Jadi walaupun uangnya sudah 1 miliar tapi merasa kurang terus, miskin hakikatnya. Orang kaya hakikatnya orang yang merasa cukup. Subhanallah ya. Makanya Nabi mengatakan laisa al-ghina bi kasratil 'arad. Bukanlah orang kaya hakiki orang yang banyak harta, bukan. Banyak rumahnya, tanahnya, kendaraannya, istrinya. Bukan itu orang kaya hakiki. Walakinnal ghina ghinan nafs, ghinan nafsi. Namun kaya hakikatnya kaya hati. Ini hati merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mu'alif membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Asy-Syikhir, saya mendatangi Rasulullah wa huwa yaqra, sementara beliau sedang membaca firman Allah, alhaakumut takatsur. Alhaakum at-takatsur. Ya, yakni kalian telah menghitung-hitung harta, membanyak-banyakkan harta. Qala, Nabi mengatakan tentang ayat ini, yaqulu ibnu Adam, manusia berkata, kata Nabi, mali mali, hartaku hartaku hartaku. Padahal kata Nabi, wahalaka ya ibnu Adam, padahal tidaklah bagimu hai anak Adam dari harta, min malik illa ma akalta fa'afnait. Hartamu itu cuma 3 saja Bani Adam, kata Nabi. Ini kalian menumpuk-numpuk harta, memperbanyak harta, padahal harta kalian cuma 3. Dikatakan ini hartaku, hartaku. Tidak, hartamu itu cuma 3 saja. Yang pertama, apa yang kau makan sehingga habis. Yang kedua, aulabista fa'ablait, atau yang kau pakai sampai rusak. Dan yang ketiga, autasaddaqta fa'amdait, atau yang kau sedekahkan, atau yang kau infakkan di jalan Allah, itu yang kekal. Jadi tinggal pilih, hartamu 3 saja. Yang kau makan habis, yang kau pakai sampai rusak usang, atau yang kau sedekahkan, dari itu yang kekal. Tinggal pilih. Artinya para jemaah, bukan berarti nggak boleh pakai, silakan pakai seperlunya sekedarnya, tapi fokuskan untuk yang kita kekalkan harta kita. Makanya banyak orang yang terlupakan para jemaah bahwa mereka kumpulkan harta, namun ternyata meninggal mendadak, yang dia kumpulkan menjadi hak ahli waris. Ya, menjadi hak ahli waris. Jadi harta itu ketika seorang meninggal dunia, maka pada saat sakaratul maut saja, maknanya itu harta sudah berpindah tangan jadi milik ahli waris. Makanya para jemaah, kalau kita sebagai sesama ahli waris ya, tidak boleh saling menyusahkan, menyulitkan. Kan ada kadang-kadang sesama ahli waris itu ada seorang ahli waris yang menahan-nahan, mau dibagi-bagi nanti, tidak boleh. Ketika meninggal tuh segera bagi warisan, karena mereka hak semua itu. Makanya harus saling ridho semua, harus dibagi. Kemudian yang harus diperhatikan lagi para jemaah sekalian, Allah memberikan sebuah amalan, yang amalan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang banyak harta. Bahkan Allah perintahkan dalam Quran, in taraka khairanil wasiyah,
Kalau meninggalkan harta, yakni banyak hartanya, silakan berwasiat. Nah, jadi wasiat itu para jemaah sekalian di antara amalan yang sangat mulia ya. Jadi penjenengan kalau merasa harta banyak, tulis wasiat. Karena bisa jadi meninggal itu sekarang, apalagi zaman sekarang musim Covid begini, banyak meninggal itu kadang-kadang banyak yang meninggal mendadak jemaah. Maka yang banyak harta ini tulis wasiat. Cukup begini Pak, sepertiga, cukup gini wasiatnya ya. Sepertiga saya yang bernama Fulan bin Fulan saya wasiatkan bahwa jika saya meninggal dunia bahwa sepertiga, karena nggak boleh lewat sepertiga, nggak boleh, setengah itu nggak boleh. Sepertiga harta saya infakkan untuk masjid atau fakir miskin dan semisal. Sepertiga harta saya. Nah, jadi ketika meninggal dan saat menulis wasiat jemaah, saat nulis wasiat itu kita sudah dapat pahala. Padahal harta masih milik siapa? Masih milik kita. Masalah nanti punya harta atau tidak yang jelas kita wasiat itu. Nah, nanti ketika kita meninggal, ahli waris ini wajib sebelum bagi warisan untuk potong dulu wasiat ini, keluarkan, ambil sepertiga dari harta. Kalau nggak ada ya sudah, berarti tidak masalah. Harta kita misalnya nggak ada, nol, habis, ya tidak masalah. Wasiat tetap dapat pahala apa? Pahala niat. Subhanallah. Jadi enak wasiat itu. Nah, banyak kaum muslimin yang terlalaikan masalah ini, sehingga dia menyesal tiba-tiba meninggal mendadak, harta nggak ada sama sekali kita kebaikannya. Bahkan bisa jadi rebutan, pertengkaran anak-anak kita yang dia sebagai ahli waris. Ya, maka para jemaah jangan lupakan wasiat, tidak masalah, tinggal nulis wasiat sepertiga. Dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris yang pasti dapat warisan. Gak boleh. La wasiyata lil waris, kata Nabi. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Maksudnya yang dapat warisan pasti. Adapun kepada ahli waris yang tidak dapat warisan pasti, maka boleh berwasiat, memberi untuk ahli waris. Jadi ahli waris itu ada dua jemaah. Ahli waris itu ada yang pasti dapat warisan, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan ini 5 orang. Siapa yang 5 ini? 1 bapak dulu, yang kedua ibu, yang ketiga anak. Ini pasti, ini nggak ada yang bisa menghalangi. Ini tenang, ini 3 orang ini tenang. Yang keempat suami, yang kelima istri. Maksudnya suami mewariskan atau mendapat harta waris dari istri kalau istri meninggal dan istrinya punya harta barangkali, atau sebaliknya suami meninggal istri dapat waris, dan itu pasti jemaah. Maka dalam Islam istri itu dan suami itu harta tidak digabung jemaah. Jadi dipisah. Istri punya harta tersendiri, bisa jadi pemberian suaminya, atau yang kedua bisa jadi pemberian orang tuanya istri, atau bisa jadi istri memang bekerja dan berusaha misalnya. Istri berkarir misalnya, maka tidak begitu saja uang digabung. Ya. Dan istri walaupun kaya bekerja, suami tetap memberi nafkah wajib kepada istri. Maka bisa jadi istri kaya, suaminya miskin, bisa jadi. Dan ketika posisi demikian, istri boleh zakat kepada suami jemaah. Misalnya istri sudah punya harta mencapai nisab, per tahunnya sudah mencapai haul, zakat kepada suaminya yang miskin tadi boleh. Sebagaimana Zainab zakat kepada suaminya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan dapat pahala double itu. Ya. Tapi kalau suami kaya, istri miskin misalnya, atau istri ya fakir, suami nggak boleh zakat kepada istri dan anaknya, nggak boleh. Kecuali berjemaah orang tua boleh zakat kepada anak apabila sang anak sudah bukan lagi tanggungannya. Paham ya? Anaknya sudah berkeluarga dan si anak ini miskin, bapaknya kaya. Terkadang ada yang begitu, anaknya miskin, maka bapak seperti ini boleh zakat untuk anaknya, zakat. Tapi kalau anak di bawah tanggungannya nggak boleh, karena dia berkewajiban. Jadi zakat itu tidak boleh kepada orang yang di bawah tanggungan nafkah, nggak boleh. Taib. Jadi istri, suami, bapak, ibu dan anak, 5 golongan ini pemain inti kalau sepak bola.
Dia pasti main dia. Nah, ada ahli waris yang seperti saudara, ya. Saudara itu ahli waris. Namun dia bisa main, bisa tidak, bisa dapat, bisa enggak. Kalau ada anak laki-laki, oh jelas itu. Jelas apa jemaah? Jelas enggak dapat. Tapi kalau mayit ini punya anak perempuan saja, tidak punya anak laki, dapat. Makanya paman ini lihat ponakannya, lihat kalau laki-laki jengkel itu, karena laki-laki ini menghalangi warisan itu. Kalau lihat anak perempuan senang. Karena kalau mayit punya anak perempuan saja, nggak punya anak laki-laki, ini pamannya ini atau yang namanya saudara mayit ini dapat. Nah, kalau kepada ahli waris seperti itu boleh berwasiat. Kalau saya meninggal nanti tolong atau bukan tolong, artinya kalau saya meninggal nanti harta saya sekian atau 1 juta rupiah atau 2 juta, 5 juta dan semisal untuk si fulan. Nah, itu boleh wasiat demikian. Baik. Jadi harta anak Adam 3 jemaah, yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai rusak, dan yang disedekahkan, dan itu yang abadi. Nah, baik, langsung kepada poin yang berikut, yaitu tulul amal. Yang keempat, pintu-pintu syaitan adalah tulul amal, panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan termasuk diantara sifat buruk jemaah? Ya, berkata mu'alif di sini, fa innal abda idza tala amaluhu sawwafa fi amalih. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila panjang angan-angannya, dia akan sawwafa fi amalih. Dia akan menunda-nunda amal. Tenang saja, usia masih panjang, masih muda, tenang. Nah, itu yang panjang angan-angan begitu, banyak rencana, ya, melupakan amal, melupakan akhirat. Wa ammara dunya, sehingga dia merasa sejahtera di dunia, wa kharaba ukhrahu, dan merusak kehidupan akhiratnya. Ya. Jadi kita di dunia ini jangan panjang angan-angan, dan yang dimaksud dengan panjang angan-angan berjamaah bukan berharap kebaikan ya. Kalau berharap kebaikan boleh, itu bukan angan-angan seperti itu. Yang disebut dengan panjang angan-angan disebutkan, kata para ulama, terlalu banyak rencana, banyak rencana dalam kehidupan dunia. Apalagi ada hadis palsu yang beredar, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Itu hadis terkenal sekali. Beramalah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya. Nah, ini tambah panjang angan-angannya, wis. Rencana ternyata besok meninggal. Karena saking banyaknya rencana berjamaah. Nabi mengatakan, la yazalu qalbu al-kabir syaban fi sanatain. Kata Nabi, orang tua itu semakin tua itu semakin besar pula 2 hal. Semakin tua, semakin besar 2 hal. Tambah tua, tambah besar 2 hal ini. Apa itu? Hubbud dunya wa tulul amal. Semakin cinta dunia dan semakin panjang angan. Coba lihat kita, manusia rata-rata begitu. Semakin tua itu kadang semakin banyak rencana. Bukan harus mempersiapkan akhirat yang mungkin besok lusa ya, semakin tua. Bahkan semakin tua semakin ingin membangun ini, membangun itu jemaah. Itu tidak benar, itu akan melupakan akhirat. Ya. Dan itu diantara pintu syaitan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu sudah berlalu. Kata Ali, wartahatil akhiratu muqbilah. Sementara akhirat akan kita songsong. Lalu wa likulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing dunia akhirat ini ada pengikutnya. Pengikut maknanya ada orang yang kecenderungan ke situ. Lalu kata Ali, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian yang cenderung dengan akhirat, yakni menjadi pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Jangan menjadi anak-anak dunia, menjadilah anak-anak akhirat. Fa innal yawma amal wala hisab. Karena hari ini dunia amal, enggak ada hisab. Wa ghadan, sementara besok hisabun wala amal. Sementara besok hisab, enggak ada amal besok. Menyesal. Setiap kita menyesal jemaah.
Orang yang baik pasti menyesal, apalagi yang buruk, yang jelek, waliyadzubillah. Yang baik menyesal kenapa tidak memperbanyak amal ketika melihat nikmat. Orang yang buruk tentu penyesalan kenapa tidak beramal saleh ketika hidup di dunia. Taib. Jadi nasihat Rasul para jemaah tentang jangan panjang angan-angan ini, bersikaplah kita hidup di dunia seperti merantau atau seperti orang yang hanya berteduh di bawah pohon. Ini ibarat yang sangat indah. Dan yang menakjubkan lagi, yang menarik di sini jemaah, Nabi bersabda hadis ini ya, itu kepada bocah jemaah, bukan kepada orang tua yang mau mati, bukan. Wasiat Nabi ini kepada bocah yang masih kecil, yang masih umur akan hidup panjang di dunia. Kepada bocah, yaitu kepada Ibnu Umar. Kata Nabi kepada Ibnu Umar sambil dipegangnya pundak Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, faqal, lalu beliau mewasiatkan, kun fi dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau hai Ibnu Umar. Subhanallah, Ibnu Umar masih bocah. Hiduplah engkau hai Ibnu Umar di dunia seolah engkau perantau. Subhanallah. Ibnu Umar, abir sabil, atau orang yang sedang menyeberang. Nyebrang. Abir sabil itu nyebrang jalan. Kita nih dari ujung ke ujung jalan gitu, nyebrang seperti itu hidup. Dan memang akhirat itu sangat dekat sekali jemaah. Mati itu kan sangat dekat sekali. Orang bisa jatuh, peleset, mati, langsung mati, sudah. Sudah pindah alam akhirat sudah itu. Walaupun alam barzah belum akhirat, tapi sudah, kita sudah tidak bisa amal. Maka alam akhirat hakikatnya jemaah, pertama saat kita nyawa di kerongkongan itu sudah, itu alam akhirat sudah. Karena putus kita dengan dunia, putus dengan amal. Yang kedua disebut alam akhirat dimulai dari sana karena memang manusia saat itu melihat malaikat dalam wujud yang asli. Kita melihat wujud malaikat aslinya. Nah, maka orang sudah masuk alam akhirat berarti. Jadi walaupun alam barzah itu baina dunia wal akhirah, sebuah alam yang bukan dunia bukan akhirat, namun hakikat manusia sudah pulang ke akhirat sudah. Kalau sudah sakaratul maut sudah. Ya, oleh karena itu senantiasa kematian disiapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyak kalian mengingat penghancur kenikmatan, penghancur angan-angan, penghancur harapan sudah cuma. Ya. Nabi sebutkan kematian itu hadimul ladzat, penghancur sudah, karena memporak-porandakan rencana kita cuma. Rencana kita mau begini, mau begitu. Program ini, program itu ternyata habis sudah, hangus sudah dengan nyawa dicabut atau dengan datang kematian kepadanya. Lalu kata Nabi, wa kana Ibnu Umar yaqul, sementara Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kata Ibnu Umar, yakni Ibnu Umar ketika mendapat wasiat dari Nabi begitu, beliau pun mengatakan kepada manusia, maka jika kalian ada di waktu pagi jangan nunggu sore. Artinya jangan sampai besok dah. Jangan. Kalau kita punya kebaikan sekarang sudah. Kalau mampu kita lakukan sekarang, jangan besok, karena usia kita belum tentu sampai besok. Kalau kita ada di waktu sore, jangan sampai nunggu pagi, atau di waktu pagi jangan sampai nanti sore, jangan, lakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, hadis ini, hadis Nabi kepada Ibnu Umar ini, fa fi hadzal hadis bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan kepada kita, annal muslima fid dunya gharibun an watanihi al asli. Bahwa seorang muslim hakikat hidup di dunia adalah dia itu perantau dari kampungnya yang asli. Jadi kampung kita itu aslinya itu akhirat jemaah. Bahkan kita ini aslinya awalnya ini penduduk surga kita nih. Bapak kita Adam asalnya di mana? Surga. Maka kita harus kembali ke surga, harus target begitu jemaah. Seperti jenengan yang merantau dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau dari mana ke mana, harus punya target akan pulang. Target kan kita berencana mengumpulkan, walaupun kemarin sempat dilarang ya mudik ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya aman jemaah. Saya mudik juga ke Jawa Barat kemarin, aman. Tapi ya setelah tanggal 17. Tapi kalau waktu saat itu masih dilarang, tidak boleh memang. Kita harus taati pemerintah karena pemerintah juga melarang itu demi kebaikan. Walaupun isu-isu di masyarakat bisa jadi itu kan hanya isu juga jemaah. Konspirasi katanya pemerintah ingin ingin melarang syariat Islam berupa silaturahim.
Ada lagi yang mengatakan ingin supaya uang tidak ngumpul di kampung. Emang uang langsung ngumpul begitu saja jemaah di kampung? Ini gaya PKI katanya gitu. Jadi kita harus hati-hati juga dengan hal-hal seperti ini. Itu bisa jadi hal yang tidak benar. Ya, hanya menakut-nakuti saja. Baik. Jadi hakikat mudik kita adalah ke kampung akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huwal jannah. Ketahuilah kampung asli manusia ala wa huwal jannah. Apa itu? Surga. Alati ukhrija abuhu Adam. Yang mana bapak mereka, yakni bapak kita. Jadi Adam itu bapak kita jemaah. Jangan sampai jenengan ngaku Adam bukan bapak kita. Bapak kita Adam. Makanya kita ini turunan Nabi jemaah ya. Masya Allah. Turunan Nabi Adam tuh. Kalau Nabi Adam ya semua sama lah gitu ya. Hatta. Nah, fala budda an yajtahida liya'ud, maka mau tidak mau kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa kembali ke kampung kita yang asli. Jangan sampai kita mau pulang kampung malah ke kampung seberang jemaah. Kan gitu. Kita ini merantau dari mana misalnya dari atau orang Surabaya merantau ke Jakarta, pulang kok malah ke Semarang gitu loh jemaah. Kan keliru, berarti salah jalan. Jangan sampai kita salah jalan. Harus betul-betul tiket bisnya, jurusannya harus tepat, bawa bekal untuk sanak saudara ke kampung, kan begitu. Demikian manusia jangan sampai salah pulang. Atha As-Sulami mengatakan di dalam doanya, Allahumma arham fid dunya ghurbati. Ya Allah, rahmatilah hidup di duniaku dalam keterasingan. Warham fil qabri wahsyati, dan rahmati aku ya Allah saat berada di alam kubur yang penuh dengan ketakutan. Rahmati di dunia, yang dunia adalah merupakan keterasinganku, dan rahmati aku di alam kubur yang merupakan wahsyati, yang merupakan penuh dengan rasa ketakutanku. Lalu warham mauqifi ghadan baina yadaik, dan rahmati aku ya Allah saat aku berdiri di hadapanmu kelak di hari kiamat saat diadili. Minta rahmat dalam 3 tempat jemaah. Rahmati di dunia, yang ini adalah tempat keterasinganku, kita menjadi orang asing di sini. Yang kedua, rahmat di alam barzah, karena alam barzah alam yang menakutkan. Dan yang ketiga, rahmati saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis menutup dengan hadis igtanim khamsan qabla khamsin. Tahu ya hadis ini? Tahu. Pernah dinyanyikan Roma Irama. Coba Roma Irama itu hadis saja dinyanyikan, enggak boleh. Ya. Hadis dinyanyikan enggak? Ini kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau Roma persiapkan 5 sebelum datang yang 5, lalu dia langsung main gitar teroret begitu. Ini musibah jemaah. Kadang-kadang kalau orang awam itu kan bagus katanya, ya itu lagu Islam dan sebagainya. Justru enggak boleh. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi dibuat joget lagi kan gitu. Coba bisa aja itu kan namanya lagu di diskotik. Ya. Di tempat-tempat maksiat, padahal itu adalah sabda Nabi misalnya. Baik. Yang ke berapa jemaah? Kayak sampai jam berapa, Mas? Hah? Oh, terserah tuh. Oh, terserah sampai duhur jemaah. Hah? Jam berapa kemarin? Jam 6 ya? Jam 6 kurang ya? Baik. Yang ke berapa? 5, al-hirs. Rakus jemaah. Wal hirsu mafsadatun lid-din. Ayyu mafsadatin. Jadi sifat rakus ini merusak agama yang sangat parah. Gitu ya. Hadis dari Ka'ab bin Malik di sini dibawakan oleh penulis bahwa Nabi SAW mengatakan madhibani jai'ani, perhatikan, ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal. Nah, wasyaraf lidini. Tidak ada yang lebih merusak, ya. Tidak ada yang lebih merusak terhadap agama seseorang daripada sifat tamak terhadap harta dan kehormatan atau pangkat jabatan, dan itu lebih rusak daripada dua ziban. Ziban itu dua, apa yang suka makan kambing itu cuma? Ya, 2 serigala.
itu lebih merusak dari 2 serigala yang jai'an, yang lapar. 2 serigala kelaparan, lalu dilepaskan di sekelompok kawanan kambing, itu kan terbayang bagaimana dia akan merusak kambing. Orang yang tamak lebih rusak lagi dari itu. Merusak apa orang tamak? Tamak terhadap harta dan jabatan, terhadap agama jemaah. Terhadap agama. Maksudnya bukan berarti agama di sini maksudnya bukan saja misalnya seorang ustadz, kiai, ulama merusak agama, bukan. Maksud agama itu maksudnya agama juga seseorang. Agama seorang artinya dia akan rusak agamanya dengan sebab sifat tamak tersebut. Nah, dan juga Nabi mengatakan tentang tadi perintah untuk kita ini jangan bersifat tamak tapi qanaah. Jadi qanaah itu merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada seseorang ya. Kalau tamak itu merasa kurang dan kurang tadi, lawan daripada sifat qanaah. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang hadis laisal ghina an kasratil arad. Tidaklah atau bukanlah orang kaya itu yang banyak harta, bukan, kata Nabi. Walakinal ghina ghina nafs, tapi kaya artinya kaya hati. Kata Imam Qurtubi, ma'na al-hadis annal ghina nafi awil azim awil mamduh wa ghina nafs. Jadi kaya yang bermanfaat, kaya yang terpuji, kaya yang agung, kaya yang orangnya Masya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan, kaya hati. Wa bayanuhu, dan penjelasannya adalah annahu idza stagnat nafsu kaffat anil matami'i fa'azzat. Orang apabila merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah, maka dia tidak akan bersifat tamak, matami', tamak atau rakus, fa'azat, sehingga dia bisa mulia hidupnya. Makanya jemaah orang yang rakus, lihat bagaimana hidupnya akan hina. Jadi akan berbagai cara, kadang cara-cara haram pun dilakukan. Karena bagaimana supaya mendapatkan dengan cara apapun ini. Tapi orang yang qanaah, dia akan selalu menjaga agar cara-cara itu tidak haram. Oleh karena itu doa Nabi setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pertama minta ilmu, karena dengan ilmu nanti yang kedua dapat, yaitu harta yang halal. Harta yang thayyib maksudnya harta rizqan thayyiban, yakni yang halal. Dan orang kalau dengan ilmu maka yang ketiga pun dapat, yaitu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa doa ini. Yang pertama ilmu, jadi susunannya jangan diganti jemaah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, jangan rizqan thayyiban dulu. Ilmu dulu, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, berikutnya jemaah al-bakhl. Al-bukhlu, bukhlu itu apa? Pelit, kikir. Jemaah lihat di surah Al-Baqarah ayat 268. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 268 disebutkan di situ bahwa setan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Jadi setan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran. Yani maksud setan menggoda-goda kita manusia agar bersifat atau bersikap kikir, sementara Allah menjanjikan kekayaan, ya, menjanjikan maghfirah, ampunan kalau Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong diperhatikan para jemaah, sifat bakhil itu pintu setan. Seseorang kalau bakhil sifatnya akan binasa hidup dunia akhiratnya. Maka jenengan yang punya kemampuan, perhatikan, hendaklah keluarkan, ya. Hendaknya bersikap dermawan. Dan bakhil ada dua jemaah. Ada bakhil yang sifatnya haram, ada bakhil yang sifatnya makruh. Kalau bakhil yang haram itu jamaah menahan yang menjadi kewajiban. Misalnya harta zakat sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, tidak dikeluarkan zakatnya, ini bakhil yang haram. Adapun yang kedua, bakhil itu bakhil yang makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Artinya apa? Punya banyak kecukupan, zakatnya dikeluarkan, namun setelah zakat berhenti. Sebenarnya jemaah kalau bersedekah itu, berzakat itu ada zakat yang wajib tunaikan, yang sunnah-sunnah juga tunaikan, dermawan, membantu sesama. Jangan merasa saya kan sudah zakat, iya sudah, tapi itu masih bakhil itu. Karena dia tidak memberikan di atas yang wajib tadi, sunnah.
Orang seperti sholat kan tidak yang wajib saja, yang sunnah-sunnah kita lakukan. Maka demikian pula zakat jemaah. Karena ingat, setiap pagi disebutkan dalam hadis di sini, "Mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah setiap pagi kepada manusia kecuali ada 2 malaikat yang Allah utus. Setiap pagi turun 2 malaikat jemaah. 2 malaikat ini fayaqul haduhuma, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang satu malaikat mendoakan, ya Allah, berilah pengganti yang baik kepada yang infak di hari ini. Yang satu lagi malaikat doanya apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, yang bakhil, yang tidak berinfak di hari ini, berilah kebinasaan. Maka kalau bisa jemaah ya, kalau bisa kita itu infak yang mampu tiap pagi, tiap hari. Atau walaupun ada anak tetangga kasih jajan, itu sudah infak sudah. Tiap pagi ya jemaah. Apalagi kalau jenengan punya program tiap pagi bawa nasi bungkus kasih ke orang, masya Allah. Tiap pagi. Nah, ini menunjukkan keutamaan ya infak, dan infak banyak sekali keutamaan, sedekah ini banyak sekali keutamaan. Ya, di antaranya perhatikan disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Allah berfirman, ini hadis qudsi namanya. Allah berfirman, kata Allah, ya abdi, anfiq unfiq. Wahai hambaku, berinfaklah engkau, kata Allah, aku akan beri rizki tambahan. Dan kaidahnya kalau Allah membalas dalam kebaikan, bukan dalam keburukan ya. Kalau Allah membalas kebaikan itu tidak akan sama, pasti akan dilebihkan, itu kaidahnya. Tapi kalau Allah membalas keburukan, Allah balas setimpal. Tapi kalau kebaikan, tidak akan diberi setimpal oleh Allah, tidak, tapi akan dilebihkan. Al hasanah bi asyri amsalihah, 10 ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai kelipatan yang banyak. Maka keliru kalau kita ngitung-ngitung dengan model matematika, itu keliru. Ya. Keliru. Jadi yang penting infak sebanyak-banyaknya, jangan dihitung, sudah Allah memberi tanpa batas bisa jadi. Baik. Makanya cuma boleh kita, kata Nabi dalam hadis, boleh kita hasad kepada harta orang. Boleh kita hasad kepada harta orang yang diinfakkan di jalan Allah. Dan itu sebenarnya bukan hasad namanya, tapi ghibthah namanya. Jadi ghibthah apa bedanya cuma? Kalau hasad itu kan, jadi hasad itu tamanni bizawal an-ni'mah. Itu namanya hasad. Bedanya dengan ghibthah. Tamanni bizawal an-ni'mah. Berharap agar nikmat orang itu hangus atau lenyap, itu hasad. Tapi ghibthah itu adalah tamanni misli dzalik atau bimisli dzalik, berharap seperti dia. Itu namanya ghibthah. Dalam hal apa? Keinginan seperti dia dalam hal berinfak. Jadi ya Allah, kalau saya punya harta saya juga pengen kayak dia, ya Allah. Dia bisa bangun masjid, dia bisa membantu fakir miskin, begitu misalnya. Boleh, dan itu kita dapat pahala. Subhanallah, dengan niat begitu dapat pahala jemaah. Termasuk dapat dosa kalau kita tamani syar, berharap angan-angan yang jelek. Misalnya ada orang yang menghambur-hamburkan harta, lalu kita pun, ya Allah, saya pun kayaknya pengen kayak dia. Kalau punya harta saya pengen ke diskotik misalnya. Kalau punya harta saya main judi, ya itu juga niat buruknya tercatat pahala jemaah. Maka ini subhanallah, niat angan-angan yang baik itu merupakan pahala. Jelas namanya, itu ghibthah namanya. Kalau ghibthah itu boleh, kita ingin seperti dia agar bisa berbuat baik. Tapi kalau hasad, berangan-angan atau berkeinginan agar nikmat orang itu lenyap, itu hasad, waliyadzubillah. Dan itu hasad haram hukumnya. Nah, kemudian untuk ibu-ibu tolong diperhatikan. Ada ibu-ibu? Ibu-ibu, Nabi mengatakan, idza anfaqatil mar'ah, apabila seorang wanita atau seorang istri berinfak min ta'ami baitiha, dari makanan rumahnya, jadi milik suaminya. Ya kan? Itu kan milik suami yang ada di rumah, makanan suaminya, maksudnya dari harta suaminya. Perhatikan, ghairu mufsidatin, dengan tanpa merusak. Artinya sekedarnya. Jangan sampai
harta suami diinfakkan semua, suami nanti marah. Ini tanpa merusak, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu. Maka pahalanya, pahala istri plus juga suami dapat pahalanya. Nah, inilah istri yang baik jemaah. Ya, ada apa di rumah, makanan di rumah diberikan, ada harta misalnya, harta belanjaan misalnya kalau bisa bantu, ini luar biasa. Demikian walil khadim mislu dzalik, demikian pula pembantu. Pembantu boleh menginfakkan makanan yang ada di rumah majikannya selama tidak apa? Tidak memudaratkan. Artinya dia yakin majikannya kalau tahu ini diberikan, itu majikannya yakin akan mengizinkan, itu boleh. Tapi kalau yakin akan melarang, maka tidak boleh, harus ada izin. Misalnya di rumah ini makanan, ya makanan kesukaan ininya, kalau tahu diberikan kepada orang yang minta-minta barangkali akan marah, ya tidak boleh. Maka istri juga demikian, boleh berinfak dari harta suami yang dipastikan suami tidak akan marah. Nah, itu dibolehkan. Baik, saya rasa cukup jemaah sekalian. Ini insya Allah kita lanjut lagi. Ada poin-poin yang lain, termasuk masih banyak, ada kibir, ada riya, ada belasan ya. Kita lanjut kapan-kapan insya Allah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin yang tanya satu dua tafadhol. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggih. Lah dua saja. Dua saja. Nah. Tapi yang pertama para jemaah, Nabi kan menyebutkan ya, di antara fitnah yang paling bahaya adalah apa? Fitnah wanita. Terus kenyataan di zaman sekarang katanya tahta jabatan. Seperti sekarang ada orang dengan sebab jabatan, gara-gara jabatan dia pada lari ke dukun ya, atau timbulnya apa berjemaah saling suap, saling sogok, ini fitnah. Betul, kita rasakan, cuman hadis Nabi menunjukkan tetap fitnah yang paling besar merusak tetap fitnah apa? Fitnah wanita. Dan ini tentunya para jemaah sekalian ada rahasia-rahasia yang lain. Karena fitnah wanita bukan hanya syahwat saja. Fitnah wanita juga bisa jadi seseorang durhaka kepada Allah. Seorang suami menjadi durhaka kepada ibunya misalnya gara-gara istrinya. Istrinya tidak mendukungnya dan semisalnya, termasuk juga fitnah wanita. Namun memang jabatan pun bahaya. Banyak yang bahaya-bahaya dari fitnah-fitnah yang ada selain daripada wanita. Namun yang paling berat wanita. Jadi tidak menafikan. Ya. Terus yang kedua tentang masalah utang mayit. Para jemaah sekalian, ketika orang tua kita atau siapapun kerabat kita atau seorang meninggal, yang harus diperhatikan adalah satu, utangnya. Tidak boleh kita membagi waris tanpa, itu termasuk dolim dan haram. Jadi harus di hutang mayit berapa. Kalau seandainya ada utang dan ternyata warisannya ini yang disisakan ternyata untuk hutang saja tidak cukup, berarti ahli waris nggak dapat apa-apa. Bahkan ahli waris berusaha berlomba-lomba untuk melunasi utang barangkali orang tuanya. Karena Nabi menyebutkan nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi, bahwa ruh seorang mukmin tertahan dengan sebab utang hatta yuqda anhu, sampai dilunaskan oleh orang yang hidup. Dan yang lebih berhak untuk melunaskan adalah kerabatnya. Lalu siapa? Siapapun dari orang Islam. Siapapun dari orang Islam, tidak harus kerabat. Namun tentu yang paling berhak terhadap mayit siapa? Ya kerabatnya, anaknya, saudara-saudaranya dan yang lainnya. Terus yang kedua jemaah, perhatikan wasiatnya. Setelah utang, wasiat. Nah kalau utang tidak ada, wasiat tidak ada, barulah yang ketiga. Yang ketiga biaya jenazah. Yang ketiga diambil dari harta mayit. Yang diambil dari harta mayit satu, utang. Yang kedua wasiat. Yang ketiga biaya pengurusan jenazah. Dan barulah setelah itu dibagikan warisan kepada kerabatnya. Ya, demikian. Barakallahu fiik. Cukup sekira jemaah yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada ya? Sudah. Belum. 12 menit.
diganggu.